Hari ini kita akan ke Keraton Gunung Kawi. Kamu ora trauma atau liwat kono? Pertama tadi perjalanan titik kumpul kita ada di SPBU Garum. Setelah itu kita langsung ke pasar apa mau? Tum? Pasar Gading yang sangat bagus. Ampel Gading yang berada di paling timur Kabupaten Blitar. Perjalanan sangat-sangat menyenangkan, kawan-kawan. Pemandangannya indah, lestari, bagus, dan trek-treknya mantap. Sebenarnya sangat seru ini menuju ke Keraton Gunung Kawi. Perjalanannya itu lewat Doko, perjalanannya lewat hutan-hutan yang sangat seru, jalannya kelok-kelok dan udaranya dingin lumayan, tapi panas tapi dingin. Sangat seru sekali karena ya seru. Ya, jadi hari ini kita sudah di Ampel Gading. Tadi kita tiba sekitar pukul 9 pagi. Dan di sini udaranya masih sejuk walaupun sudah siang, tapi memang ada cahaya matahari tapi tidak menyengat. Nah, inilah asiknya di Ampel Gading. Semuanya sejuk dan kita akan mencoba menikmati kopi khas sini. Kopi yang ditanam di sini karena tadi memang di sepanjang perjalanan sesampainya setelah perempatan Ampel Gading kita ambil ke kanan. Nah, ini kita cari kopi dulu sebelum kita melanjutkan perjalanan. Bagaimana kopi khas sini, kemudian di sepanjang jalan banyak masyarakat yang menanam kopi, banyak juga yang ini menjemur kopi di halaman rumah ini cukup banyak. Dan ada satu yang menarik ya, dari Blitar sampai ke sini tadi banyak sekali gerai KDMP yang nantinya apakah itu juga akan mengakomodir kopi khas daerah sini atau justru itu hanya akan membawa barang-barang dari kota yang akan ditampilkan sebagai etalase untuk menyambut tamu-tamu pemerintahan. Nanti kita akan lihat lagi. Kami berada di Desa Ampel Gading, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar. Jadi Desa Ampel Gading ini menjadi desa yang paling ujung utara timur lah. Jadi paling ujung timur laut di Kabupaten Blitar karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang. Di utara itu berbatasan dengan Pegunungan Kawi, kemudian yang timur dengan Kabupaten Malang. Dan view yang disajikan di sini ya sangat indah ya, seperti itu, indah banget. Dan di sini udahnya sangat sejuk. Kalau kita bisa melihat ya, di situ ada apa itu? Hutan pinus loji. Hutan pinus ya, atau hutan pinus yang ini menjadi ciri khas bahwa udara di sini masih sejuk dan dingin begitu kan. Dan alhamdulillah tadi bersama dengan teman-teman ya lancar lah ya perjalanannya, karena ya jalan yang kita lalui memang jalannya mudah, sudah di hot mix, artinya juga mempermudah akses kita selama perjalanan. Dan setelah ini akan melanjutkan perjalanan ke Gunung Kawi, keratonnya. Jadi
Saya kebetulan rumahnya di lereng Gunung Kawi ini sebelah selatan pesarean Gunung Kawi. Nah, nama saya aslinya Pak Hari Sutikno, tapi terkenalnya dengan nama Pak Saidi Ayam. Ya, Bapak ini kan juga sudah lama ya tinggal di daerah lereng Gunung Kawi. Bagaimana Pak suasananya tinggal di daerah ya yang pegunungan ini Pak? saya masuk di daerah Gunung Kawi sini, tepatnya saya di Dusun Bumirjo itu mulai tahun 89. Semenjak lulus SLTA, saya sudah ikut kakak di daerah Gunung Kawi sini. Dari saya masuk sampai ini, hawanya tetap ya sedikit berubah. Kalau dulu dinginnya mencapai udah dingin, kalau sekarang udah agak berubah panas dikit lah. Saya kira apa Pak ya faktor yang menyebabkan kok udaranya itu ya nggak sedingin dulu gitu? Ya mungkin ada perubahan yang tadinya hutannya itu hutan masih orisinil, hutannya masih asli, sekarang ada hutannya yang hutan produktif itu berubah, atau mungkin dulunya itu belum banyak penduduk yang tinggal di sini, terus sekarang sudah banyak. Orang itu kan biasanya kepingin tinggal di daerah yang strategis, yang pusat perkotaan, daerah kota yang apa ya untuk mendapatkan apa-apa itu mudah Pak. Bapak ini kan yang jelas ketika tinggal di daerah lereng Kawi ini kan juga dengan pusat pemerintahan jauh, dengan ya pusat keramaian juga jauh. Ini bagaimana Pak? Perasaan Bapak apakah tetap nyaman atau bagaimana? Bisa jelaskan. Kalau di sini dikatakan jauh ya nggak jauh, pusat pemerintahnya deket kok, kecamatan juga deket, di Gunung Kawinya di daerah Pesaran itu juga banyak seperti kota, kayak hotel ada, restoran ada, itu terus pusat kabupatennya cuma 22 kilo ya. Enak di sini tuh, alhamdulillah dari dulu itu jauh dari bencana, baik bencana longsor, bencana banjir, nggak ada sama sekali. Di sini tuh nyaman, enak. Terus Bapak ini kan kalau kebanyakan Pak masyarakat yang berada di lereng Kawi ini mata pencahariannya apa Pak untuk mencukupi kehidupan mereka sehari-hari? Kalau di sini bervariasi Mas, kayak berdagang ya ada, bertani, terus ya pegawai juga ada, tapi yang mayoritas di sini petani Mas, petani kopi, petani cengkeh itu. Petani kopi, petani jagung, artinya kan juga daerah lereng Kawi kan juga terkenal selain dengan wisata-wisatanya juga Ya, terkenal dengan komoditi perkebunannya yang pertama kopi Pak ya. ya. Bapak sendiri kan juga nyaman tinggal di daerah sini. Apa Pak kira-kira yang menurut Bapak ini kurang dari entah dari masyarakatnya, mungkin perilakunya, mungkin yang suka menebang hutan atau apa, atau mungkin pemerintah perlu turun tangan agar potensi wisata semakin berkembang. Apa Pak yang menurut Bapak masih kurang itu? Ya, kalau di sini itu saya kira yang masih kurang itu pengelolaan wisatanya, Mas. Di sini itu kan kurang terjamah, artinya kurang kurang perhatian dari pemerintah itu wisata. Wisata itu yang ada di Gunung Kawi itu sementara itu yang ada itu kan religi. Kalau wisata yang lain-lainnya belum ada, itu yang perlu diperhatikan sama pemerintah. Kira-kira apa Pak potensi wisata selain religi yang bisa dikembangkan di sini? Ya wisata misalkan hutan apa semacam, dulu pernah ada berita itu, ada wacana ada seperti Jatim Park 3 itu ya dulu, tapi enggak tahu sampai sekarang belum terlaksana itu. Belum terlaksana. Baik. Terakhir Pak, apa Pak ya? Apa harapan kepada apa ya, kepada semua pihak, kepada pemerintahan, kepada masyarakat, apa yang
pengen disampaikan Pak, agar ya alam ini, alam Lerengkawi tetap lestari ya kan, karena kan misal tadi bahwa apa itu, ketika udaranya nggak sedingin dulu kan pasti ada penyebabnya. Bapak menyampaikan hutannya diganti yang jadinya hutan, bukan hutan, mungkin hutan lindung Pak ya, diganti dengan apa itu, hutan tanaman-tanaman produktif. Harapannya apa Pak, biar tetap lestari atau siapa itu? Ya, saya berharap itu bagi masyarakat sini ya tetap melestarikan hutan, tidak dijamah atau tidak ditebang secara liar, terus ya dilestarikan. Kalau bisa ya betul, kalau sini ada hutan produktif, tapi jangan sampai merambat ke atas-atas, biar tidak terjadi longsor, biar tidak dinginnya seperti dulu lagi. Kita nyentuh air aja agak takut karena dingin. Itu saya berharap seperti itu, Mas. Terima kasih Pak. Oke. Bagaimana presentasi ke sini? Perjalanan ke sini sangat syahdu. Gimana sahdunya? Hawa dingin, tanjakan maut. Wes,